Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nako Espada. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi pedagogik, yaitu untuk semua mata pelajaran. Selamat belajar dan semoga kita semua lulus di PPG tahun 2022. Untuk soal nomor 1, kemampuan anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Nah, di sini yang harus digarisbawahi ya, mulai berkembang. Ini baru mulai. Kemudian juga ada kata belum dapat berpikir abstrak. Nah, maka jawaban yang paling tepat ini ada di poin B ya. Di sana ada kata pra atau sebelum. Kita lanjut di poin nomor 2. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tertulis atau tulisan. Nah, menurut Howard, anak tersebut mempunyai kecerdasan apa? Nah, di sini yang harus kita garis bawahi itu adalah kata secara efektif ya di sini. Nah, kita garis bawahi dulu untuk kita beri tanda. Nah, kata secara efektif baik itu lisan maupun tulisan. Nah, maka di sini jawaban yang paling tepat kuncinya itu adalah bahasa ya. Nah, jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik harus melakukan. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi adalah kemampuan awal. Maka kita garis bawahi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 awal di sini ya, kemampuan awal, maka jawabannya adalah D ya. Oke. Kita lanjut di nomor 4. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode Criterion. Yang bukan merupakan tahap metode Criterion adalah, nah di sini yang bukan ya, berarti kita harus mengetahui dulu metode Criterion ini. Nah, di sini yang A menetapkan angka nilai kualitatif, yang B membandingkan prestasi, yang C menganalisis kemampuan peserta didik, dan yang D menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Nah, jawaban yang paling tepat itu C ya. Kita lanjut di nomor 5. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus, nah di sini jawaban yang paling tepat yang mana? Ya, prinsip pembelajaran ya yang mendidik. A melaksanakan proses pembelajaran, B menerapkan berbagai pendekatan, C menggunakan strategi pembelajaran, D hanya menggunakan teknik pembelajaran. Nah, jawaban yang paling tepatnya yaitu B, menerapkan berbagai pendekatan. Kita lanjut pada pertanyaan nomor 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran. Nah, di sini penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah, nah di sini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama ada kata mengidentifikasi, kemudian dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi.
ya, yang sesuai dengan konteks pembelajaran. Nah, maka kita warnai poin pentingnya, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi. Maka jawaban yang paling tepat sebetulnya udah terlihat di sini ya. Jawaban yang paling tepatnya itu ada pada poin A ya, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan. Oke, kita lanjut pada pertanyaan nomor 7 yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif. Nah, di sini ada kata interaktif. Maka poin yang paling tepat untuk pembelajaran interaktif itu ada pada poin B ya. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Kemudian kita lanjut di nomor 8. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang harus dikembangkan di antaranya. Nah, di sini yang paling tepat ini juga udah terlihat jelas ya. Faktor yang harus dikembangkan, yang A, tantangan internal dan eksternal, kemudian yang B, responsibility, yang C, reinforce, kemudian yang D, enrich. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah A ya, tantangan internal dan eksternal. Kita lanjut di nomor 9. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Nah, saintifik ya, kalian mungkin masih ingat bahwa di kurikulum 2013 itu ditekankan dengan pendekatan saintifik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang A, kurikulum harus mengandung hal-hal yang baru sehingga dapat membantu siswa. Kemudian yang B, menyeleksi nilai budaya mana yang perlu dipertahankan. Kemudian yang C, pembelajaran yang mendorong siswa. Nah, di sini ya, mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi ya, dan mengomunikasikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Lanjut di nomor 10, pengembangan kurikulum pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Kata kuncinya yaitu kebutuhan kehidupan, kemudian kehidupan kemasyarakatan, dunia industri, dan dunia kerja. Maka prinsip pengembangan kurikulum yang paling tepat itu ada pada poin C ya, menyeluruh dan berkesinambungan ya. Cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Semoga kita semua lulus di pretest dan PPG di tahun 2022. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.